Pada saat ini, Luo Shuang sama sekali tidak siap. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dalam pertempuran barusan, naga bertanduk emas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa binatang ajaib peringkat 3 bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh ascendan fenomena surgawi tingkat lanjut seperti dia. Ketika Luo Shuang merasakan bahwa naga berbulu emas bertanduk 3 berada tepat di atasnya, gelombang kejut yang sangat besar telah keluar dari mulut naga berbulu emas bertanduk 3. Mati! Naga bersayap emas berkepala segitiga meraung, dan napasnya seberat gunung. Gelombang ki yang besar itu, dengan hanya suara, boom, langsung ditembakkan ke arah Luo Guang. Melihat lapisan udara yang jatuh dari langit setelah menyembur keluar dari mulut naga berbulu emas segitiga, sorot mata indah Luo Shuang menjadi berat dan dingin yang ekstrim. Tanpa berpikir panjang, lapisan udara itu telah berubah menjadi energi serangan yang mengerikan di mata Luo Shuang. Tahapan ketujuh dari teknik pedang beku, es dan salju yang membekukan. Luo Shuang dengan cepat mengayunkan Frost Sword di tangannya, tanpa ragu-ragu, dia segera menebas lapisan gelombang ki. Dan kemudian, terdengar, boom, yang keras. Lapisan ki itu menembus tubuh Luo Shuang dan menghantam tanah dengan keras. Itu menciptakan lubang besar dengan diameter 20 meter. Mengelilingi kawah, ada gelombang panas yang samar. Adapun bebatuan di dalam kawah, mereka terbakar merah akibat benturan energi. Panas yang menyengat membuat tak seorang pun berani mendekati kawah. Adapun Luo Shuang, dia menghilang tanpa jejak dari serangan tadi. Naga bersayap emas bertanduk 3 seperti naga sungguhan saat terbang di langit. Matanya yang besar dipenuhi dengan cahaya yang dingin dan ganas. Itu melayang di langit dan dengan dingin menatap lubang raksasa di bawah kakinya, mencoba menemukan jejak Luo Shuang. Manusia terkutuk itu benar-benar membiarkannya melarikan diri. Namun, gelombang kejut yang baru saja saya keluarkan sudah cukup untuk melukai organ dalamnya. Jika dia ingin meninggalkan pegunungan binatang ajaib hidup-hidup, mungkin akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Setelah melihat ke seluruh lubang, termasuk tanah di sekitarnya, naga emas itu melihat. Setelah memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda Luo Shuang, mau tidak mau ia menghembuskan nafas naga. Itu mendengus dingin dan berteriak ke sekitarnya, Luo Shuang, jika kamu berani menginjakan kaki ke pegunungan binatang ajaib ini lagi, aku pasti akan membunuhmu. Raungan bergema di seluruh pegunungan binatang ajaib, menyebabkan semua prajurit yang datang untuk berburu di pegunungan merasakan hati mereka bergetar. Naga bersayap emas bertanduk 3 adalah binatang ajaib dari peringkat ketiga, dan sudah lama menjadi mahir dalam sifat manusia, sedemikian rupa sehingga bisa berbicara bahasa manusia. Kekuatannya tirani, sebanding dengan ascendance fenomena surgawi, dan memegang posisi tak tertandingi di pegunungan binatang ajaib. Setelah Suling dan Luo Qianli mencuri kristal ajaib, mereka segera menggunakan teknik gerakan tercepat mereka dan menyerang ke arah yang jauh dari pegunungan binatang ajaib. Tapi sekarang, itu telah dicuri oleh Suling. Jika naga bersayap emas berbentuk segitiga mengetahuinya, bahkan mungkin jika ia mengejar seluruh pegunungan binatang iblis, naga bersayap emas berbentuk segitiga pasti akan membuat Suling mati tanpa kuburan. Namun, Suling tidak berencana memberi naga bersayap emas kesempatan untuk membunuhnya. Jadi, setelah mencuri kristal iblis, Suling segera meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri dari pegunungan binatang ajaib. Selama proses melarikan diri, Suling secara alami mendengar raungan mengerikan naga itu dengan sangat jelas. Pertempuran akhirnya berakhir. Dari kelihatannya, Luo Shuang telah mundur dengan selamat. Sambil bergerak cepat melalui pegunungan binatang ajaib, Suling berbicara kepada Luo Qianli. Dengan kultivasi Luo Shuang di jalur pedang, tidak sulit baginya untuk mundur. Seolah-olah dia sudah mengetahui hasil pertempuran, ekspresi Luo Qianli tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, Luo Shuang adalah pendekar pedang nomor 1 di seluruh Kekaisaran Kabut. Ya. Menganggukkan kepalanya, Suling menatap Luo Qianli dalam-dalam dan berkata, sekarang setelah kamu mendapatkan kristal ajaib, setelah kita meninggalkan pegunungan binatang ajaib, aku akan memberimu setengahnya. Tidak perlu. Benda itu tidak terlalu berharga, aku tidak membutuhkannya. Kata Luo Qianli. Suling terdiam. Meskipun kristal ajaib ini bukan dari kelas tertinggi, itu masih kental dari darah binatang ajaib dari peringkat ketiga. Harga pasarnya sekitar 10 juta kristal Xuan bermutu tinggi. Tapi sekarang, Luo Qianli menolak menerima setengah dari kristal begitu dia membuka mulutnya. Selain itu, nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Bukankah ini tidak menghormati hasil kerja keras dari binatang ajaib peringkat 3?
Kamu sudah berada di tingkat ketujuh dari alam penyempurnaan tubuh. Energi yang dikandung monster kristal seharusnya bisa mengangkatmu ke alam asal tingkat 1. Luo Qianli berbicara sambil menatap Suling dalam-dalam. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, monster kristal ini memang bisa mengangkatku ke alam asal level 1. Suling tersenyum. Dia menatap Luo Qianli dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih banyak. Aku, Suling, akan mengingat bantuan ini. Kamu menyelamatkanku sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin mengingat bantuan ini, maka lupakan saja. Luo Qianli melirik Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak suka berutang pada orang lain. Suling sekali lagi terdiam. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Luo Qianli, gadis kecil, apakah kamu akan berbicara dengan baik? Sepanjang hari, dia bertingkah seperti nyonya muda, bertingkah sangat tinggi dan perkasa, bertingkah sangat angkuh sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Apakah ini benar-benar bagus? Luo Qianli tahu apa yang dipikirkan Suling. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang sangat istimewa. Mustahil baginya untuk menjaga hubungan dekat dengan Suling. Terlebih lagi, di dalam hatinya, sudah ada tempat yang menjadi miliknya. Dan Wu Chen, seorang jenius dengan keterampilan tak tertandingi dalam alkimia, adalah orang yang sangat dia sukai. Meskipun Suling tidak buruk dan bakat bela dirinya sangat kuat, dan keterampilan alkimia berada di puncak, tetapi dibandingkan dengan Dan Wu Chen dan Suling, Suling masih kurang. Selain itu, Luo Qianli telah bertemu Dan Wu Chen lebih dulu, jadi tidak mungkin dia mengubah targetnya, Suling. Karena itu, Luo Qianli tidak ingin terlalu dekat dengan Suling. Satu-satunya alasan dia mau dekat dengan Suling adalah karena Suling adalah adik laki-laki Dan Wu Chen. Itu saja. Jika Suling tidak ada hubungannya dengan Dan Wu Chen, dia bahkan tidak akan melirik Suling. Adapun Suling adalah seorang jenius, Bagi Luo Qianli, lingkungan tempat dia berada tidak pernah kekurangan kejeniusan. Hanya Dan Wu Chen yang jenius sejati. Jenius lain, bahkan yang paling diberkati sekalipun, akan kehilangan kilau mereka di depan Dan Wu Chen. Luo Qianli menghembuskan nafas lembut. Dia memandang Suling dengan serius dan berkata, sekarang setelah ujian Pavilion Raja Pedang selesai, mari kita berpisah setelah kita meninggalkan pegunungan binatang ajaib. Baiklah. Suling mengangguk. Lagi pula, dia dan Luo Qianli bukanlah orang yang sama. Meskipun Luo Qianli sangat cantik ketika dia diam, dia memiliki aura seorang bangsawan yang membuat Suling sulit untuk menerimanya. Karenanya, Suling tidak ingin terus berinteraksi dengan Luo Qianli. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di pegunungan binatang ajaib dan lebih aman bepergian sendirian, Suling mungkin benar-benar meninggalkan Luo Qianli dan pergi sendiri. Lagi pula, Suling adalah ahli alam Zizun puncak tingkat 9 di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki martabat paling dasar. Mereka berdua berjalan melewati Magical Beast Mountain Range tanpa berkata apa-apa. Karena raungan marah dari naga berbulu emas segitiga, banyak binatang buas yang ganas dan kejam ditakuti. Dengan demikian, Suling dan Luo Qianli tidak menemui banyak binatang buas dalam perjalanan mereka. Keduanya telah melakukan perjalanan dengan sangat lancar. Namun, saat mereka berdua tiba di pinggiran pegunungan binatang ajaib, sesosok berlumuran darah muncul di garis pandang mereka. Melihat sosok di depannya, Suling terkejut. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat berhenti dan menatap sosok di depannya dengan mata gemetar. Juga, bagaimana Anda bisa masuk ke keadaan ini? Saat ini, keraguan Suling sama dengan keraguan Luo Qianli. Luo Wushuang adalah ascendan fenomena surgawi. Seperti kata pepatah, begitu langit mengamuk, darah akan mengalir seperti sungai. Tidak banyak orang di seluruh kekaisaran Lanqing yang bisa menghajar Luo Wushuang hingga keadaan seperti itu. Menghadapi pertanyaan Suling, Luo Wushuang dengan lembut batuk dan memuntahkan darah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tampak babak belur dan kelelahan. Matanya yang indah memerah saat dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, "Selamatkan aku." "Aku." Tanpa menunggu Suling berbicara, Luo Wushuang jatuh ke tanah dengan bang, pakaiannya diwarnai merah dengan darah segar. Suling menatap Luo Wushuang yang sedang berbaring di kakinya dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menolak karena wanita itu sudah pingsan. Hanya surga yang tahu betapa dia ingin menolak tawarannya untuk menyelamatkannya sekarang. Lagi pula, Luo Wushuang adalah ascendan fenomena surgawi. Jika dia tidak berhati-hati, Suling mungkin akan mati di tangannya. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin.
Namun, dia masih berjongkok dan membantu Luo Shuang berdiri. "Nona Luo, kenapa kamu tidak datang untuk membantu?" Menatap Luo Qianli dalam-dalam, Suling berkata tanpa daya. Dia adalah Master Pavilion Raja Pedang. Kamu menyelamatkannya, jadi bahkan jika kamu tidak berpartisipasi dalam ujian Pavilion Raja Pedang, kamu pasti bisa masuk ke Pavilion Raja Pedang. Luo Qianli terkekeh dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Suling mendukung Luo Shuang. Suling mengeluarkan pil penguat asal dari dadanya dan tersenyum tak berdaya. Paling tidak, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti ini tanpa menyelamatkan nyawa seseorang. Dia memasukkan pil penguat asal padat ke dalam mulutnya, tetapi karena dia dalam keadaan koma, dia tidak punya cara untuk meminum pil itu. Tepat saat pil itu terisi, pil itu keluar dari mulut Luo Shuang. Suling memandang Luo Qianli dan berkata, "Makan pilnya dulu, biarkan pil itu larut di mulutmu, lalu berikan padanya." Luo Qianli terdiam sesaat. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, "Tidak banyak masalah dengan orientasi seksualku. Masalah ini sebaiknya diserahkan padamu. Setidaknya, kamu laki-laki. Kamu bahkan mungkin dapat mengambil seorang istri dari alam fenomena surgawi tanpa alasan. Kamu." Setelah menatap Luo Qianli dalam-dalam dan melihat tatapan tegas di matanya, Suling tahu bahwa mustahil baginya untuk melakukannya. "Beri makan Luo Qianli pil obat." Suling tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tubuh Luo Shuang yang sangat lemah, dan bahkan napasnya menjadi sangat berat. Kemudian, dia melemparkan pil penguat asal kelas atas ke dalam mulutnya. Pil itu larut di mulutnya dan berubah menjadi esensi obat. Suling dengan cepat menempelkan bibirnya ke bibir Luo Shuang, dan menyuapkan sari obat di mulutnya padanya. Luo Shuang dalam keadaan koma dan tidak bisa makan pil. Namun, dia bisa menyerap esensi pil yang diberikan Suling padanya. Setelah memberinya makan, Suling segera menyeka mulutnya. Di sudut mulutnya, masih ada aroma samar. "Kamu tidak boleh memberitahunya nanti. Aku tidak ingin mati secepat ini." Suling melirik Luo Qianli dan berkata dengan suara yang dalam. "HMPH, bertingkah baik bahkan setelah mendapat tawaran. Tahukah kamu, di seluruh kekaisaran Lanqing, selain fakta bahwa Luo Shuang adalah ahli pedang terkuat, dia juga memiliki identitas lain, dan itu adalah kecantikan tiada tara Kekaisaran Kabut. Sebelumnya, pangeran pertama Kekaisaran Kabut meminta Luo Shuang untuk menikah dengannya, tetapi dia menolak lamarannya." Luo Qianli menatap Suling dengan dalam dan berkata, "Heh, apakah kecantikannya ada hubungannya denganku? Aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Lupakan betapa cantiknya dia, aku, Suling, tidak akan tergerak oleh kecantikannya." Tertawa pelan, Suling balas ke Luo Qianli. "Apakah begitu?" Tiba-tiba, suara lemah terdengar. Bahkan tanpa memikirkannya, Suling langsung berkata, "Tentu saja, aku, Suling, hanya akan mencintai satu orang dalam hidupku. Wanita lain, betapapun cantiknya mereka, aku tidak akan tergerak." Kakinya gemetar saat dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah dada Luo Qianli. Dia melihat bahwa wanita dengan kerudung menutupi wajahnya telah membuka matanya saat dia dengan dingin menatap Suling. "Baiklah. Saat aku kentut. Siapa yang tidak tahu bahwa Master Pavilion Wu Shuang adalah kecantikan nomor 1 di seluruh Kekaisaran Lanqing? Selama itu laki-laki, dia pasti akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama." Suling telah menjalani 2 masa kehidupan. Dalam kehidupan ini, dia telah mengalami kesulitan besar untuk menumbuhkan kembali jiwanya. Dia tidak ingin mati. Begitu awal. Setelah melihat ekspresi menjilat Suling, Luo Qianli dengan dingin mendengus dan berkata, "Suling, jika kamu seperti ini, aku akan meremehkanmu." "Nona Luo, bisakah kamu diam dulu?" Tersenyum pahit tanpa daya, Suling menghela nafas dan dengan cepat berkata, "Pavilion Master Wu Shuang, karena kamu sekarang sudah bangun, maka Luo Qianli dan aku akan pergi lebih dulu." Tubuh Luo Shuang sangat lemah. Dia berbaring diam di pelukan Luo Qianli. Saat ini, dia hanya menatap Suling. Dia tidak peduli dengan kata-kata lucu yang diucapkan Suling barusan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Dengan susah payah, dia berhasil melepaskan cadar yang menutupi wajahnya. Seketika, wajah yang sangat cantik muncul di garis pandang Suling. Meskipun dia terluka parah dan wajahnya pucat, wajah Luo Shuang terlalu cantik. Kulitnya seputih batu giok dan wajahnya yang berbentuk oval setajam melon runcing. Dia tampak seperti kecantikan yang tak tertandingi dari sebuah lukisan. Terutama sepasang mata Luo Shuang, yang merupakan warna biru giok yang hidup.
Cahaya yang berkelap-kelip itu sangat cerdas. Pada saat ini, Suling tertegun. Dia menatap Luo Shuang untuk waktu yang lama sampai Luo Qianli, yang berada di sampingnya, menamparnya dengan keras. Baru kemudian dia pulih dari keterkejutannya. Ada apa? Mereka tertegun. Luo Qianli mendengus dan bertanya. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku, Suling, menjadi seseorang yang mendambakan kecantikan? Suling melirik Luo Qianli dan berteriak pelan. Pada saat ini, kucing hitam, yang berbaring diam di lautan aura Suling, mengeluarkan meong, dan berkata, Suling, jantungmu berdetak sangat kencang. Little Black, jika kamu tidak berbicara, bisakah kamu mati? Suling menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan kucing hitam itu. Kamu menyelamatkanku? Luo Shuang sedikit mengernyit. Dia menatap Suling dengan heran, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya. Jelas bahwa seseorang telah menciumnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Melihat Luo Shuang menyentuh bibirnya, Suling tidak terlalu memikirkannya dan berkata, itu untuk menyelamatkanmu. Ya. Luo Shuang menganggukkan kepalanya, sama sekali tidak menaruh masalah Suling menciumnya di dalam hatinya. Dia bertanya, kota terdekat, kota mana itu? Kota Qingyang, kata Luo Qianli. Ketika dia melihat Luo Qianli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan merasa bahwa Luo Qianli sangat akrab dengannya. Namun, saat ini, dia tidak bisa memikirkan di mana dia pernah bertemu Luo Qianli sebelumnya. Saya terluka parah, dan saya perlu mencari tempat yang tenang untuk mengobati luka saya. Wajah Luo Shuang pucat saat dia berkata perlahan, selama kamu mau membantuku. Balas Suling. Apa? Luo Shuang melirik Suling, tapi Suling tidak berani mengeluh lagi. Lagi pula, unta kurus lebih besar dari kuda, bahkan jika Luo Shuang terluka parah, masih mudah bagi Luo Shuang untuk membunuh Suling. Pavilion Master Wu Shuang, pergi saja ke rumahnya. Keluarganya dianggap sebagai keluarga besar di kota Qingyang. Saya pikir seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk memberi Anda ruang untuk memulihkan diri. Luo Qianli menyarankan. Tanpa menunggu Suling membuka mulut untuk menolak, Luo Shuang menjawab, karena itu masalahnya, maka saya akan harus menyusahkanmu lebih lanjut. Kamu. Suling menatap Luo Qianli dalam-dalam. Dia benar-benar ingin memukulnya dengan baik, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa tersenyum. Dia berkata kepada Luo Shuang, karena Master Pavilion Wu Shuang bersedia datang, itu akan menjadi yang terbaik. Terima kasih. Luo Shuang tersenyum tipis dan berkata. Melihat kecantikan yang terluka parah di depannya, Suling hanya bisa menghela nafas dengan emosi, wanita cantik seharusnya tidak mempercayai kata-kataku. Karena Luo Shuang terluka parah dan tidak bisa berjalan, Suling hanya bisa menggendongnya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan anak muda itu, Luo Qianli, melakukan kerja keras menggendong seseorang di punggungnya. Segera, mereka bertiga meninggalkan Magical Beast Mountain Range dan tiba di Azure Sun City. Suling dan Luo Qianli benar-benar ketinggalan ujian Sword King Pavilion. Di mata banyak orang, mereka berdua sudah mati di Magic Beast Mountain Range. Jadi, ketika Suling dan Luo Qianli berpisah dan kembali ke kediaman klan Su membawa Luo Shuang di punggung mereka, mereka melihat banyak kertas putih mengambang di pintu masuk kediaman klan Su. Kertas putih itu tidak lain adalah uang kertas. Melihat kertas putih terbang, reaksi pertama Suling adalah pasti ada pemakaman di keluarga Su. Dia bergegas ke keluarga Su dan mendengar banyak pelayan berteriak keras, Tuan Muda Suling, selamat jalan. Suling terdiam. Setelah sekian lama, ternyata itu adalah pemakaman baginya, tetapi dia tidak mati sama sekali. Sepertinya karena dia terlalu lama tinggal di pegunungan binatang ajaib sehingga klan Su salah mengira kematiannya karena berada di pegunungan binatang ajaib. Suling dengan cepat bergegas ke aula. Dia melihat Su Yunshan, Su Hai dan yang lainnya sedang duduk di kursi mereka dan berbicara dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Ayah, anakmu belum mati. Melihat ekspresi sedih Su Yun, hati Suling langsung sakit. Sebagai seorang anak, tabu membiarkan orang tuanya takut. Masih tertinggal. Mendengar teriakan Suling, Su Yunshan yang sedang berdiskusi dengan Su Hai tentang bagaimana menghadapi akibat Suling langsung bereaksi. Saat ini, kedua matanya basah oleh air mata. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia dengan serius menatap Suling sampai dia pingsan. Ayah!
Melihat Su Yunshan jatuh, Su Ling dengan cepat berjalan ke depan dan dengan cepat mengeluarkan pil penguat asal dari dadanya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Yun. Ling ayahmu baik-baik saja. Dia terlalu sedih selama beberapa hari terakhir, tapi sekarang dia melihatmu baik-baik saja, dan terlalu gelisah, dia pingsan. Mata Su Hai dipenuhi dengan air mata. Dia terlalu senang melihat Su Ling baik-baik saja. Bagus kalau ayah baik-baik saja. Untung ayah baik-baik saja. Su Ling berkata dengan bersemangat. Ling siapa gadis di belakangmu? Pada saat ini, Su Hai memperhatikan bahwa Su Ling menggendong seorang wanita yang sangat cantik di punggungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bernama King Yu, orang yang kuselamatkan dalam perjalanan. Dia memiliki latar belakang yang menyedihkan, tidak memiliki orang tua, dan bahkan terluka parah setelah dikejar oleh bandit. Su Ling tersenyum dan menjelaskan. Ketika dia mendengar Su Ling mengatakan bahwa dia tidak memiliki ibu atau ayah, jejak ketidaksenangan melintas di mata Luo Shuang. Dia dengan keras mencubit punggung Su Ling. Su Ling menahan rasa sakitnya dan berkata, Tetua Agung, tolong atur kamar untuknya. Baiklah. Karena itu adalah penyelamat Su Ling, Su Hai tidak bertanya lebih jauh. Dia menyuruh seseorang mengatur kamar untuknya, di sebelah kamar Su Ling. Su Ling menggendong Luo Shuang di punggungnya dan masuk ke kamar. Dia meletakkannya di tempat tidur dan bertanya, mengapa kamu baru saja mencubitku? Siapa yang tidak punya orang tua? Luo Shuang dengan dingin menatap Su Ling dan bertanya. Bukankah ini untuk kebaikanmu sendiri? Aku tidak bisa memberitahu Tetua Agung bahwa kamu adalah Pavilion Master Pedang Raja Pavilion Luo Shuang. Su Ling tersenyum tak berdaya. Luo Shuang di depannya ini benar-benar pemarah. Namun, Su Ling tidak berani memprovokasi Luo Shuang. Lagi pula, Su Ling sangat jelas tentang kekuatan Luo Shuang. Sebagai ascendan fenomena surgawi yang perkasa, tidak diketahui berapa banyak alam yang lebih tinggi dari Su Ling. Bahkan jika dia terluka parah, membunuh Su Ling atau bahkan seluruh Su Ling, itu bukanlah masalah yang sulit. Pergilah. Aku bisa tinggal di sini dan beristirahat sendiri. Setelah merenung sejenak, Luo Shuang tidak mau lagi memperhatikan Su Ling. Dia menutup matanya dan perlahan berkata, Ya. Su Ling mengangguk. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari dadanya dan melemparkannya ke atas meja. Lalu, dia berkata, kamu bisa menyimpan ini untuk dirimu sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Ling berbalik dan pergi. Luo Shuang membuka matanya dan menatap punggung Su Ling, berkata, bocah ini tidak buruk. Namun, aku harus segera memulihkan kekuatanku, jika tidak, aku akan sangat merindukan hari makam Raja Pil. Setelah meninggalkan ruangan, Su Ling kembali ke aula utama. Pada saat ini, Su Yunshan sudah bangun, dan melihat Su Ling kembali ke aula utama, Su Yunshan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ling Tetua Klan Agung berkata bahwa kamu membawa kembali seorang wanita. Itu benar. Su Ling mengangguk dan menceritakan kebohongan yang dia katakan kepada Penatua Agung kepada Su Yunshan sekali lagi. Setelah mendengarnya, Su Yunshan mau tidak mau mengerutkan kening, tapi dia tetap memilih untuk mempercayai kata-kata Su Ling. Ling mengapa kamu tinggal di pegunungan binatang ajaib untuk waktu yang lama? Sedemikian rupa sehingga ayahmu secara keliru berpikir bahwa kamu sudah. Su Yunshan bingung. Ayah, ini cerita yang panjang. Putramu memasuki pegunungan binatang ajaib dan disergap oleh Raja Suara Iblis. Aku melarikan diri jauh-jauh ke kedalaman gunung. Su Ling memberitahu Su Yun semua yang dia lihat dan dengar jauh di dalam pegunungan hewan ajaib, tetapi dengan sengaja menghindari masalah dia mendapatkan kristal ajaib. Kristal ajaib adalah barang berharga. Su Ling tidak mau mengatakan lebih banyak, untuk menghindari dirinya terbunuh. Lagi pula, kristal ajaib di tangannya dipadatkan dari darah binatang ajaib dari peringkat ketiga, dan itu mengandung energi yang sangat besar, Su. Ling tidak ragu bahwa jika dia bisa menyaring dan menyerap semua energi di dalam kristal ajaib, dia pasti akan melangkah ke asal dunia. Ketika dia berpikir untuk memasuki alam asal, Su Ling merasa senang di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk melihat apa hasilnya jika dia menggunakan kristal iblis untuk berkultivasi. Ling kamu akan diberkati jika kamu bisa selamat dari bencana ini. Ayahmu percaya bahwa kamu pasti akan memiliki perjalanan yang lebih panjang dalam martial Dao jika kamu dapat mengalami pertemuan yang kebetulan ini. Mendengar penjelasan Su Ling, Su Yunshan merasa senang dan terdorong. Ayah, putramu telah melewatkan ujian Pavilion Raja Pedang. Putramu hanya bisa mencari metode lain.
Mendesah tanpa daya, kata Suling. Jika kamu melewatkannya, maka lewatkan saja. Linger, selama kamu aman dan sehat, aku akan puas. Su Yunshan berjalan dan dengan lembut membelai kepala Suling sambil menghiburnya. Ya. Suling mengangguk berat. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, aku harus kembali ke kamarku dan melanjutkan latihanku." Baiklah. Melihat Suling penuh energi, Suyun merasa puas dan menjawab. Dengan sangat cepat, Suling kembali ke kamarnya dan menggantungkan tulisan, "Jangan ganggu," di pintu. Kamarnya berada tepat di sebelah kamar Luo Shuang, jadi dia bisa dengan jelas mendengar pergerakan di kamar Luo Shuang. Demikian pula, Luo Shuang juga bisa dengan jelas mendengar gerakan di kamarnya. Biarkan aku melihat kristal ajaib. Pikirannya tiba-tiba menjadi dingin. Suling mengeluarkan kristal ajaib dari dadanya. Kristal itu berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalam kristal ajaib, ada sedikit warna ungu. Itu sangat unik. Kualitas kristal ajaib ini tidak buruk. Tidak kusangka itu akan mendarat di tanganmu. Suling, keberuntunganmu cukup bagus. Tiba-tiba, terdengar suara yang jernih. Segera setelah itu, kucing hitam itu meninggalkan laut Qi Suling dan muncul di hadapan Suling. Dengan Ben Miao Miao membantumu memperbaiki monster kristal, kamu pasti akan bisa masuk ke alam asal. Namun, Ben Miao Miao masih merasa masih terlalu dini bagimu untuk menerobos ke alam asal. Lagi pula, Anda telah memadatkan pusaran air energi yang mendalam di tingkat ketujuh alam penyempurnaan. Jika Anda menenangkan energi Anda mungkin memadatkan 2 atau bahkan 3 pusaran energi yang dalam. Kucing hitam itu menatap Suling dengan ekspresi serius. Di dalam mata hitamnya, ada jejak kesungguhan dan kemudian berkata, memadatkan 3 pusaran energi yang dalam berarti bahwa ketika Anda menerobos ke alam asal, Anda dapat mengembunkan 3 kor asal. Swiss. Mendengar ini, Suling mau tidak mau menghirup udara dingin. 3 inti Xuan? Bukankah itu berarti jumlah Xuan Qi di tubuh Suling akan 3 kali lebih tinggi daripada para ahli di level yang sama? Itu sangat menakutkan. Suling, pilihan ada di tanganmu sekarang. Apakah kamu ingin memadatkan lebih banyak pusaran air, atau langsung menerobos ke alam asal? Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Aku ingin pusaran air energi yang lebih dalam. Hampir tanpa pikir panjang, Suling langsung berkata. Dari sudut pandang Suling, ini bukanlah pertanyaan pilihan ganda. Bagi seorang praktisi bela diri, mampu memadatkan lebih banyak pusaran air berarti mereka dapat memadatkan lebih banyak inti Xuan dan memiliki kekuatan yang lebih kuat pada tingkat yang sama. Seniman bela diri biasa tidak memiliki kesempatan ini. Sekarang Suling memiliki kesempatan untuk membuat pilihan ini, bagaimana dia bisa melewatkannya? Pilihan cerdas. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, dengan kristal ajaib itu, Anda seharusnya dapat mengembunkan 2 pusaran energi yang sangat besar lagi. Menambahkan pusaran energi yang dalam sebelumnya, Anda sudah memiliki 3. Kucing melirik Suling dengan kagum dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai kalau begitu." Suling sangat gembira. 3 pusaran air mistis Qi. Jika sebelumnya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Lagi pula, dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Suling adalah puncak ke-9 penguasa surgawi, dia masih berlatih sesuai aturan dan hanya memiliki 1 pusaran Qi mistis. Namun, dalam kehidupan ini, Suling sebenarnya mampu memadatkan 3 pusaran Qi yang mendalam. Ketika dia melangkah ke ranah asal, dia bisa memadatkan 3 inti mendalam. Kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ya. Serahkan kristal ajaib Kemeo ini terlebih dahulu dan edarkan teknik penempaan tubuh Anda. Kucing hitam itu mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Suling secara alami memiliki kepercayaan penuh pada kucing hitam itu. Lagi pula, kucing hitam itu lahir dari mutiara iblis surgawi dan telah lama menyatu dengan Suling. Jika kucing hitam itu berani bermain dengan Suling, itu juga tidak akan berakhir dengan baik. Jika Suling mati, kucing hitam itu pasti akan mati. Menurut kata-kata kucing hitam, Suling sedang duduk di tanah dengan kaki bersilang. Dia mengedarkan seni penciptaan bintang, dan benang-benang cahaya bintang mengalir di sekujur tubuhnya. Kucing hitam itu mengambil kristal ajaib dari Suling. Melihat Suling mengedarkan teknik penempaan tubuh, ia langsung terkejut dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ia berkata dengan heran, saya tidak pernah mengira bahwa teknik kultivasi yang dipraktikkan anak nakal ini sebenarnya adalah teknik kultivasi tertinggi.
Bahkan jika dibandingkan dengan teknik kultivasi yang saya pelajari di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak kalah sama sekali. Dari mana anak nakal ini mendapatkan tangannya pada teknik kultivasi ini? Suling mengedarkan seni penciptaan bintang. Bintang-bintang di permukaan tubuhnya beredar dan terus memelihara tubuhnya. Energi mendalam di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Seiring waktu berlalu, napas Suling menjadi semakin lemah. Setelah melihat ini, kucing hitam mengeluarkan meong dan menelan kristal ajaib. Kemudian, itu memasuki laut Ki Suling. Kristal ajaib mengandung energi yang sangat besar. Aku akan memurnikannya menggantikanmu, dan kamu akan bertanggung jawab untuk menyerapnya. Saya akan mengkonsumsi energi yang tidak dapat saya serap di tempat Anda. Kucing hitam yang telah menelan kristal ajaib memancarkan cahaya terang seperti yang dikatakan dalam kegembiraan. Baiklah. Suling buru-buru menjawab. Mengikuti instruksi kucing hitam itu, pikiran Liu Ming tenggelam. Dia mulai menyerap cahaya yang dipancarkan oleh kucing hitam cahaya. Itu adalah energi dari kristal ajaib yang telah disempurnakan oleh kucing hitam itu. Harus diketahui bahwa kristal ajaib yang diperoleh Suling dipadatkan dari esensi darah dari binatang ajaib peringkat 3, naga bersayap emas. Menyempurnakan kristal ajaib dari binatang ajaib tingkat ini bukanlah tugas yang mudah, dan dengan kemampuan Suling, dia pasti tidak akan bisa menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat ini, ketika kucing hitam menelan kristal ajaib, tubuhnya mulai memancarkan cahaya cemerlang. Cahaya itu adalah energi yang terkandung di dalam kristal ajaib, dan Suling bertanggung jawab untuk menyerapnya. Setelah Suling menyerap energi yang tersisa, kucing hitam akan membantu Suling menyerap energi yang tersisa. Suling, isi pusaran kimistis itu dan kemudian sirkulasikan teknik penempaan tubuhmu. Kucing hitam itu berbicara dengan suara rendah, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Baiklah. Pada saat ini, dia berulang kali menyerap aura cahaya dari tubuh kucing hitam itu, menggunakannya untuk melengkapi pusaran air kimistis. Seiring waktu berlalu, pancaran pada tubuh kucing hitam itu meredup sedikit, dan pusaran air Xuan energi di aurasea Suling juga mendekati kejenuhannya. Merasakan bahwa penyerapan aura cahaya Suling telah melambat, kucing hitam itu tahu bahwa waktunya telah tiba dan dengan bersemangat berkata, lepaskan kekuatan jiwamu dan bersiaplah untuk membelah pusaran air energi yang dalam. Mendengar ini, Suling tercengang, tapi dia tetap bereaksi cepat. Dia melepaskan kekuatan jiwa kelas 2 puncaknya dan mulai mengikuti metode yang dijelaskan kucing hitam, dan membagi pusaran air Xuan Qi di auraseanya. Ketika kekuatan jiwa Suling bersentuhan dengan pusaran air kimistis, rasa sakit yang menusuk langsung menyelimuti hatinya. Itu menyakitkan. Wajah Suling memucat saat dia bertanya dengan suara berat. Tentu saja. Pusaran kimistik sebenarnya membagi fondasi seseorang menjadi dua. Rasa sakit tidak dapat dihindari. Ketika Anda membagi pusaran energi mendalam ketiga nanti, rasa sakit akan meningkat secara eksponensial. Kucing hitam itu menjelaskan dengan ekspresi serius. Jadi begitu. Sedikit menganggukkan kepalanya, Suling mengatupkan giginya dan meraung marah saat dia dengan paksa menggunakan kekuatan jiwanya untuk membelah pusaran energi yang dalam. Ah! Keluar bekas darah dari mulutnya. Meski begitu, dia berhasil bertahan dan membagi pusaran energi yang mendalam di laut Qi menjadi dua. Luo Shuang sedang memulihkan diri di kamar sebelah Suling. Ketika dia mendengar raungan menyayat hati Suling, ekspresinya berubah drastis. Dia keliru berpikir bahwa Suling telah bertemu dengan semacam bahaya. Tidak apa-apa. Suling terengah-engah. Seluruh tubuhnya pucat dan tak berdaya. Dia menatap Luo Shuang dan berkata, saya baru saja berkultivasi. Luo Shuang sejenak tertegun. Dia melepaskan persepsinya untuk memeriksa tubuh Suling. Tidak ada yang terjadi pada tubuhnya, dan dia tidak terluka. Apa yang terjadi padanya barusan? Setelah memeriksa tubuh Suling, hati Luo Shuang menjadi dingin saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia kemudian mengirim persepsinya ke laut Qi Suling. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Suling telah membuat terobosan di wilayahnya dan memadatkan pusaran air Xuan Qi. Tapi tepat setelah itu, kekhawatiran di wajahnya berubah menjadi ekspresi terkejut yang berat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah Luo Shuang menjadi pucat. Dia menatap Suling dan bertanya dengan heran, mengapa kamu memiliki dua pusaran air? Sambil tersenyum, Suling berkata, baru saja, saya membelah pusaran Xuan Qi di tubuh saya. Itu sebabnya aku sangat kesakitan.
Pusaran divergensi misterius. Saya telah membaca tentang teknik rahasia ini di buku-buku kuno, tetapi tidak pernah benar-benar melihatnya. Bagaimana Anda mempelajarinya? Luo Shuang berkata dengan heran. Suling, jangan terganggu. Mengambil keuntungan dari ini, saya memiliki firasat bahwa Anda dapat memadatkan pusaran energi ketiga yang mendalam. Pusatkan semua perhatian Anda dan gunakan kekuatan jiwa Anda untuk terus membelah pusaran air energi yang dalam. Melihat suling diganggu oleh Luo Shuang, kucing hitam itu mengingatkan suling dengan tegas. Baiklah. Mendengar pengingat kucing hitam itu, suling tidak berani diganggu lagi, dan tidak lagi memperhatikan Luo Shuang. Meskipun Luo Shuang tepat di sebelahnya, dia masih fokus dengan sepenuh hati, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk terus membelah pusaran kiroh yang mendalam. Semuanya seperti yang dikatakan kucing hitam. Ketika kekuatan jiwa suling menyentuh pusaran energi yang dalam lagi, rasa sakit yang menusuk itu langsung meningkat 10 kali lipat, hampir menyebabkan suling pingsan karena rasa sakit itu. Namun, suling telah hidup selama 2 kehidupan dan tekadnya sangat kuat. Untuk mengejar lebih banyak kekuatan, dia bisa menahan rasa sakit yang luar biasa bahkan jika dia harus menanggungnya. Dia menggertakkan giginya dengan ganas dengan mata merah dan dengan ekspresi ganas, dia meraung, berpisah untukku. Bum bum. Ledakan tumpul terdengar dari dalam tubuh suling. Segera setelah itu, suling memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan bingung. Setelah melihat ini, Luo Shuang bergegas maju dan mendukung suling. Segera setelah itu, dia melepaskan persepsinya untuk memeriksa tubuh suling. Namun, ketika dia menggunakan persepsinya untuk memeriksa laut ki suling, ekspresinya tiba-tiba membeku. Itu tidak bisa dipercaya, dan bahkan mengejutkan. Dia bingung, tidak percaya bahwa pemuda biasa-biasa saja di depannya ini bisa memiliki aurasea yang menakutkan dengan 4 pusaran energi yang mendalam. Di dalam aurasea suling, kucing hitam juga sangat terkejut. Ini karena sudah terasa ada 4 pusaran air di dalam aurasea suling. Meskipun itu sedikit tidak terbayangkan, itu tetaplah kebenaran. Orang harus tahu, rasa sakit karena terbelah menjadi 3 pusaran energi yang dalam dan rasa sakit karena terbelah menjadi 4 pusaran air adalah konsep yang sama sekali berbeda. Karena, semakin banyak pusaran energi yang dalam, semakin kuat rasa sakitnya. Bagaimana dengan basis kultivasinya? Baru saja, kucing hitam berharap suling akan terpecah menjadi pusaran air kimistis lainnya sehingga suling dapat memiliki 3 pusaran air. Namun, suling tidak peduli dengan apa yang dikatakan kucing hitam dan benar-benar membagi 2 pusaran energi yang sangat besar pada saat yang sama, langsung mengubahnya menjadi 4 pusaran energi yang sangat besar. Kucing hitam itu segera bereaksi dan dengan cepat memeriksa lautan aura suling. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan berkata, bocah ini dapat dianggap beruntung dari kemalangan. Dia benar-benar langsung menembus ke tingkat 9 dari alam penyempurnaan tubuh. Ketika dia melangkah ke alam asal, dia dapat memadatkan 4 profound core. Dia benar-benar orang nomor 1 di dunia. Pada saat ini, Luo Shuang lebih dari 10 kali lebih terkejut daripada kucing hitam itu, karena Luo Shuang belum pernah melihat orang dengan 4 pusaran energi yang dalam. Bahkan bisa dikatakan bahwa Luo Shuang adalah seseorang yang memiliki 2 pusaran ki mistis yang jarang terlihat. Dia selalu berpikir bahwa orang-orang dengan banyak pusaran energi yang dalam hanya ada dalam legenda, tapi sekarang itu benar-benar muncul di depan matanya, dia tidak berani mempercayainya. Jenius. Benar-benar jenius. Aku harus menarik bocah ini ke pavilion Raja Pedang. Luo Shuang sangat terkejut saat dia berkata, Ho! Anak laki-laki ini bukan hanya seorang jenius, dia juga seorang jenius yang luar biasa. Berkata, suling tanpa sadar menarik selimut di tubuhnya dan dengan cepat melihat bagian bawah tubuhnya. Melihat pakaiannya masih melekat padanya, dia menghela nafas lega dan berkata kepada Luo Shuang, Pavilion Master Wu Shuang, mengapa kamu datang ke kamarku? Saya baik-baik saja. Seketika, dia menggelengkan kepalanya, dan Luo Shuang berkata dengan lembut, tapi, mungkinkah aku baik-baik saja, jadi aku tidak bisa datang ke tempatmu? Mendengar kata-kata lembut Luo Shuang, suling masih belum terbiasa. Seperti kata pepatah, hati wanita sedalam lautan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan ditipu sampai tidak ada tulang mereka yang tersisa, terutama para wanita cantik itu. Selain itu, Luo Shuang bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi juga kecantikan yang tiada tara.
Saat berhadapan dengan Luo Shuang, Suling harus menjaga kewaspadaannya dan berkata, "Pavilion Master Wu Shuang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, harap langsung saja. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan Pavilion Raja Pedang." Luo Shuang tersenyum dan berkata, "Benar-benar?" Sebelumnya, dia telah melewatkan ujian Pavilion Raja Pedang dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memasuki Pavilion Raja Pedang lagi. Tapi sekarang Su Xiaojie telah pergi ke Pavilion Raja Pedang. Dia telah berjanji pada Su Xiaojie bahwa dia pasti akan pergi ke Pavilion Raja Pedang untuk menemukannya. Jadi, pada saat ini, Luo Shuang telah mengundang Suling untuk memasuki Pavilion Raja Pedang. Tentu saja itu benar. Luo Shuang dengan cepat berkata, "Bagus. Kalau begitu aku setuju." Suling tertawa. "Apakah kamu tidak perlu memikirkannya terlalu banyak?" Setelah melihat Suling setuju begitu saja, Luo Shuang bingung saat dia bertanya. "Tidak dibutuhkan." Suling menggelengkan kepalanya, "Selama kamu tidak mengingkari kata-katamu." Luo Shuang tersenyum tak berdaya, dia tidak bodoh, jika dia bisa memenangkan Suling ke Pavilion Raja Pedang, apakah dia akan kembali pada kata-katanya? Itu jelas tidak mungkin. Meskipun bakat Suling dalam martial Dao rata-rata, dia memiliki 4 pusaran ki mistis. Tubuh seperti ini sangat menakutkan. Luo Shuang sangat jelas bahwa ketika Suling melangkah ke alam asal, Suling pasti akan bersinar. Kemudian, Luo Shuang dengan cepat berkata, "Suling, kamu akan berada di bawah pengawasanku jika kamu memasuki Pavilion Raja Pedang." "Anda?" Suling tidak bisa menahan cemberut. Tetapi pada saat ini, kucing hitam yang berbaring di laut Ki Suling berkata, "Wanita ini, kondisi puncaknya berada di tingkat kedua alam fenomena surgawi, dia lebih dari cukup untuk menjadi tuanmu." Mendengar perkataan kucing hitam itu, Suling tertegun. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berlutut di tanah dan berteriak pada Luo Shuang, "Guru, terimalah busur murid ini." Adegan ini benar-benar membuat kucing hitam itu tercengang. Dia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar memiliki pikiran yang matang untuk dapat membungkuk dan tunduk. Tapi bagaimana mungkin kucing hitam itu tahu bahwa Suling sudah hidup 2 kali seumur hidup? Menurut Suling, kekuatannya jauh lebih penting daripada harga dirinya. Selain itu, tidak memalukan untuk mengakui seorang ahli sebagai gurunya. Luo Shuang terkejut saat melihat Suling berlutut di depannya. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan membantu Suling. "Suling, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid terakhirku. Di Pavilion Raja Pedang, hanya orang-orang dari peringkat yang lebih tua ke atas yang dapat menerima 1 murid. Sama seperti Old He sebelumnya, dia hanya menerima Junior Sister Su. Dan sekarang, Luo Shuang menerima Suling sebagai muridnya." "Tuan, apakah ada pembuat pedang di Pavilion Raja Pedang?" Suling tersenyum. Menurut apa yang dikatakan kucing hitam, sudah tidak buruk Suling bersedia menjadi murid Luo Shuang. Bagaimanapun, Luo Shuang adalah ascendan fenomena surgawi yang kuat dan kecantikan nomor 1 di seluruh kerajaan Lanqing. Beberapa identitas ini ditambahkan bersama berarti bahwa Luo Shuang jelas bukan orang biasa. Pavilion Raja Pedang adalah tempat untuk mengolah pedang. Secara alami, akan ada master penempaan pedang. Namun, mengapa kamu mencari pengrajin pedang? Luo Shuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia telah diterima oleh Luo Shuang sebagai muridnya, Suling secara alami tidak menahan apapun. Dia segera mengeluarkan pedang desolate surgawi yang terkorosi dan berkata kepada Luo Shuang, "Pedang ini adalah sesuatu yang diperoleh muridku selama lelang pavilion berkabut, tetapi struktur internal pedang itu hancur. Jadi, muridku ingin menemukan master pedang tempa untuk memperbaiki struktur internal pedang." Melihat Suling mengeluarkan pedang besi berkarat, Luo Shuang tertegun sejenak. Dia tanpa sadar berjalan ke depan dan mengambil Desolate Heavenly Sword dari tangan Suling, meletakkannya di telapak tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, sedikit keseriusan muncul di mata Luo Shuang dan dia berkata dengan heran, "Pedang ini terlihat sederhana, tapi itu adalah pedang terbang yang melahap jiwa." "Benar, itu memang pedang terbang yang melahap jiwa." Suling langsung tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Pavilion Master Pedang Raja Pavilion, dia dapat mengatakan bahwa pedang Desolate Surgawi adalah pedang terbang yang melahap jiwa. Meskipun struktur internal pedang ini hancur, itu masih bisa memotong logam seperti lumpur. Meskipun permukaannya berkarat, ekspresi Luo Shuang serius saat dia berkata dengan heran, "Namun, jika kamu ingin memperbaiki struktur internal pedang ini, itu memang tidak sederhana."
Tuan, kamu benar. Pedang ini disebut pedang surgawi desolate. Jika seseorang ingin memperbaiki struktur internal pedang ini, setidaknya dia harus menjadi pandai besi peringkat 6. Suling berkata dengan suara yang dalam. Jika dia adalah pengrajin pedang kelas 6, maka pavilion Raja Pedang memang memiliki alkemis kelas 6 sebagai pengorbanan. Setelah merenung sejenak, kata Luo Shuang. Bagus kalau begitu. Selama ada pengrajin pedang kelas 6, masih ada kesempatan untuk memperbaiki pedang desolate surgawi. Suling sangat gembira dan dengan bersemangat berkata, jangan terlalu senang dulu. Pengrajin pedang peringkat 6 itu memiliki kepribadian yang aneh. Meskipun dia milik pavilion Raja Pedang, dia tidak berada di bawah kendaliku. Jika kamu ingin memintanya untuk memperbaiki struktur internal Heavenly Desolate Sword, kamu harus mengeluarkan harta yang akan memuaskannya. Luo Shuang mengerutkan kening dan berkata, aku mengerti. Suling mengangguk dan berkata, Sword Forge Master dibagi menjadi 9 peringkat. Dari 1 menjadi 9, seiring bertambahnya jumlah, level Sword Forge Master akan tumbuh semakin tinggi. Lagi pula, Kekaisaran Lanqing hanyalah sebuah kerajaan, bahkan tidak bisa dianggap sebagai negara kuno. Memiliki peringkat 6 Forging Sword Master sudah tidak mudah. Dengan demikian, Suling sangat jelas tentang betapa pentingnya pengrajin pedang kelas 6 itu bagi pavilion Raja Pedang. Saya khawatir bahkan jika Luo Shuang, Master Pavilion, ingin menginstruksikan Sword Craftsman kelas 6 itu untuk melakukan sesuatu, itu tidak akan mudah. Suling, tidak perlu terburu-buru untuk memperbaiki pedang surgawi desolate. Pertama, tunjukkan seni pedang yang sedang kamu latih. Biarkan aku melihatnya. Luo Shuang berkata dengan acuh tak acuh. Dengan cemberut dan senyuman, dia terlihat sangat cantik, membuat orang tergerak secara emosional. Baiklah. Suling mengambil alih pedang surgawi desolate dari Luo Shuang dan segera mengeksekusi langkah pertama dari teknik 9 pedang surgawi mistik, Netherworld. Segera, lapisan ki pedang yang sangat tajam muncul di permukaan tubuhnya, membentuk aura pedang untuk melindungi tubuhnya. Teknik pedang ini agak aneh. Setelah melihat Suling mengeksekusi seni pedang, Luo Shuang tertegun sejenak. Keraguan muncul di hatinya saat dia berseru kaget. Ketika Suling mengaktifkan bentuk kedua dari 9 mistik teknik pedang surgawi, bayangan soliter, Luo Shuang langsung tercengang. Suling, dari mana kamu mempelajari seni pedang ini? Luo Shuang mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni pedang ini disebut teknik 9 pedang surgawi mistik. Itu diwariskan kepadaku oleh tuanku. Suling tersenyum dan langsung menyerahkan sumber seni pedang itu kepada master ilusinya. Bagaimanapun, seluruh kota Qing yang tahu bahwa Suling memiliki seorang guru misterius, dan juga kakak senior yang sangat kuat, dan Wu Chen. Dengan demikian, Suling tidak khawatir soal dia mewariskan sejarah teknik kultivasinya kepada gurunya akan diungkap oleh orang lain. Tuan? Suling, Anda benar-benar memiliki tuan yang sangat kuat. Teknik pedang yang baru saja ditampilkan Suling tampaknya sederhana, tetapi sangat dalam. Meskipun Luo Shuang mempraktikkan seni pedang tanpa beku, dia yakin bahwa dengan tingkat seni pedang tanpa beku, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan teknik pedang Suling. Karena itu, Luo Shuang sangat ingin tahu tentang master yang disebutkan Suling. Kapan pembudidaya pedang yang begitu kuat muncul di Kekaisaran Lanqing? Ya. Tuanku adalah seorang alkemis ganda sementara aku memiliki kakak laki-laki bernama Dan Wu Chen. Dia adalah seorang alkemis terkenal. Suling tersenyum bahagia dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berkata, Tuan, bagaimana dengan seni pedang yang diajarkan tuanku? Sangat kuat, bahkan lebih kuat dari teknik pedang beku yang akan kuwariskan kepadamu. Dari kelihatannya, kamu tidak perlu mengembangkan teknik pedang beku. Luo Shuang memuji. Itu tidak akan berhasil. Master, Frost Sword Art adalah teknik pedang yang kamu latih. Aku, Suling, adalah muridmu, jadi tentu saja aku harus mempelajari teknik pedang yang telah kamu ajarkan padaku. Sambil menggelengkan kepalanya. Mata Suling dipenuhi tekad saat dia berbicara dengan nada serius. Melihat Suling bersedia mempelajari teknik pedang beku, Luo Shuang tidak bisa menahan senyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mewariskan formula teknik pedang beku kepadamu. Segera setelah itu, Luo Shuang melontarkan beberapa kata. Teknik Frost Sword ini juga merupakan teknik Heaven Tier. Sepertinya Luo Shuang ini benar-benar ingin menyampaikan sesuatu padamu. Kucing hitam yang berbaring di aurasea Suling bertanya dengan enteng. Ya.
Suling menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak membutuhkan seni pedang Frostless ini, mempelajari satu seni pedang lagi tidak berbahaya bagiku. Apakah ini alasan mengapa kamu menipuku dengan teknik pedang retak langit? Meo, bentak kucing hitam itu. Bukankah itu hanya teknik pedang? Apakah layak bagi Anda untuk mengingatnya begitu lama? Dengan ekspresi tak berdaya, kata Suling. Bukankah itu hanya teknik pedang? Mudah bagimu untuk mengatakannya. Teknik Sky Splitting Saber adalah teknik kultivasi yang saya temukan setelah mencari domain yang tak terhitung jumlahnya. Saya bahkan tidak punya waktu untuk berlatih sebelum saya memberikannya kepada Anda. Namun Anda, meskipun seorang kultivator pedang, masih menginginkan teknik pedang. Kucing hitam itu mengeluh. Pedang dan pedang sama sekali tidak penting. Bagaimanapun, mereka semua adalah seniman bela diri. Selama kamu bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih kuat, tidak apa-apa. Suling tersenyum. Dia mengakui bahwa Black Cat benar. Sebagai seorang kultivator pedang, beberapa kali dia menggunakan teknik pedang sedikit. Namun, itu adalah jelas bukan hal yang buruk untuk mempelajari teknik yang lebih kuat. Suling, aku telah mengajarimu metode kultivasi teknik pedang beku. Teknik pedang memiliki kesamaan. Karena kamu telah mengolah teknik pedang 9 surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk mengolah teknik pedang tanpa pedang beku. Luo Shuang tersenyum dan berkata dengan ringan. Terima kasih, Guru. Saya pasti akan berlatih lebih banyak lagi. Suling berkata dengan bersemangat. Ya, kamu harus mengolah Frost Swordless Sword Art dengan benar dalam beberapa hari ke depan. Dalam beberapa hari, ikut aku. Luo Shuang sedikit menganggukkan kepalanya. Mampu menerima murid seperti Suling membuatnya cukup puas. Karena makam Pil King akan dibuka, dia secara alami akan membawa Suling untuk mengalaminya. Tatapan Suling tenggelam saat dia berkata, Tuan, Anda harus tinggal di klan Su selama beberapa hari ke depan untuk memulihkan diri. Jika ada yang Anda butuhkan, instruksikan saja kepada mereka. Hur-ur. Tersenyum, Luo Shuang berkata dengan enteng, kamu benar. Aku butuh beberapa hari untuk memulihkan kekuatanku dan kembali ke puncak. Setelah itu, Luo Shuang menginstruksikan Suling beberapa kali sebelum dia kembali ke kamarnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun dia masih seorang ascendan fenomena surgawi, Luo Shuang memang menderita beberapa luka selama pertempurannya dengan naga bersayap emas di pegunungan binatang ajaib. Tidak banyak waktu tersisa sampai makam Pil King dibuka. Luo Shuang harus mendapatkan kembali kekuatannya secepat mungkin. Setelah Luo Shuang pergi, Suling mengingat Frostless Sword Art di benaknya. Segera, dia dengan kuat mengingatnya di dalam hatinya. Seni pedang Frostless memiliki total 9 jurus, yang membuatnya semakin sulit untuk dilatih. Jurus pertama disebut Frost Freezing Sky, sedangkan jurus terakhir adalah Es dan Salju. Berdasarkan pengalaman masa lalu Suling dalam berlatih seni pedang, tingkat kesulitan seni pedang Frostless tidak dapat dibandingkan dengan teknik 9 pedang surgawi misterius. Namun, seni pedang Frostless sangat kuat, dan itu tidak kalah dengan teknik 9 pedang surgawi misterius. Jika Suling tidak salah menebak, jika dia ingin menggunakan jurus ini, dia harus menghabiskan semua energinya yang dalam, dan bahkan membakar esensi darahnya sendiri. Itu hanyalah sebuah gerakan yang dapat melukai musuh 1000 kali, dan menghancurkan diri sendiri sebanyak 800 kali. Namun, bahkan Suling harus mengakui bahwa kekuatan jurus ini, Ice Snow, sudah cukup bagi seniman bela diri untuk membunuh musuh mereka. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Iceval, ini mungkin adalah langkah yang akan membuat mereka binasa bersama. Menarik, sangat menarik. 6 gerakan lainnya dari Frostless Sword Art sangat biasa. Karena aku telah mengembangkan teknik 9 pedang surgawi mistik, aku tidak perlu mengolah teknik pedang Frost kurang lagi. Namun, ini langkah terakhirku, Ice Snow, layak untuk dikembangkan. Suling tersenyum bahagia dan berpikir dalam hati, selama aku berlatih, es dan salju, aku bahkan bisa mengorbankan hidupku untuk membunuh prajurit kekuatan asli. Benar-benar tak terbayangkan. Karena dia telah memutuskan untuk berlatih jurus terakhir, es dan salju, maka Suling secara alami akan berlatih dengan sepenuh hati. Suling diam-diam melafalkan teknik Frost Sword Teknik Wei dalam pikirannya. Ki mistis di dalam tubuhnya terbakar dengan gila-gilaan. Seiring waktu berlalu, bunga es secara bertahap memadat di sekitar Suling. Pada saat ini, Suling tiba-tiba menghunus pedang surgawi Desolate. Dengan suara, dentang, bunga es sebening kristal muncul di permukaan pedang surgawi Desolate. Bunga es membuat suara, dentang, di udara.
Hampir di saat yang sama, Suling tiba-tiba membuka matanya. Dari jauh di dalam matanya, sedikit rasa dingin bisa terlihat. Es dan salju. Saat dia membuka matanya, Suling berteriak pelan. Bunga es sebening kristal di sekelilingnya tampaknya telah berubah menjadi bunga asli saat mereka melayang di udara. Luo Wusuang telah beristirahat dengan mata terpejam sepanjang waktu, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu alasan di balik penurunan suhu yang tiba-tiba di sekitarnya, tetapi dia masih menganggapnya sulit dipercaya. Selain itu, yang membuat Luo Wusuang semakin terkejut adalah bahwa Suling benar-benar menggunakan jurus terakhir seni pedang tanpa pedang beku, es dan salju. Suling, meskipun bakatnya rata-rata, kecepatan dia berlatih teknik kultivasi benar-benar menakutkan. Aku memberikan teknik pedang beku kepadanya, dan hanya dalam setengah hari, dia bisa melakukan bentuk dasar. Menurut pendapatku, paling lama setengah tahun, dia seharusnya bisa sepenuhnya memahami gerakan terakhir dari teknik pedang beku. Mau tidak mau dia merasa beruntung bisa mengambil Suling sebagai murid terakhirnya. Di dalam ruangan, Suling membawakan Ice and Snow. Lingkungannya samar-samar dipenuhi dengan bunga es, menyebabkan lingkungan menjadi sangat dingin. Sesaat kemudian, Suling perlahan membuka matanya dan melihat bunga es di sekelilingnya. Dia tiba-tiba menjabat tangan kanannya dan ki mistis di tubuhnya langsung menyembur keluar dan menghancurkan bunga es. Kemudian, dia menyimpan Desolate Heavenly Sword dan tersenyum, saya telah melatih gerakan, Icheval, ini ke tahap awal. Saya memperkirakan bahwa saya akan dapat menyelesaikannya paling lama dalam sebulan. 1 bulan sukses. Paling banyak. Jika Luo Wusuang mendengar apa yang dikatakan Suling, dia pasti akan terkejut, lagi pula. Saat itu dia telah berlatih teknik pedang beku langkah demi langkah selama 5 tahun penuh, dan ketika dia berlatih gerakan terakhir, dia telah menggunakan waktu 1 tahun. Meski begitu, dia masih disebut jenius. Ini cukup untuk menunjukkan kesulitan kultivasi Frost Sword Teknik Wei. Tidak perlu terburu-buru. Aku perlu mencari tahu siapa yang memasuki pavilion Raja Pedang dari Azure Sun City. Setelah merapikan pakaiannya sebentar, Suling berdiri dan mengeluarkan pil penguat asal dari dadanya dan melemparkannya ke mulutnya. Saat ini, dia sedang makan pil penguat asal seolah-olah itu adalah kacang manis. Selain itu, Suling saat ini memiliki kekuatan jiwa kelas 2 puncak. Dengan bantuan orang lain, dia hampir tidak bisa memperbaiki ramuan kelas 5. Ini berarti Suling kemudian dapat menyempurnakan ramuan untuk mendapatkan kristal Xuan. Orang harus tahu bahwa nilai ramuan peringkat kelima bisa mencapai ratusan ribu kristal mistik tingkat tinggi. Bahkan bisa mencapai jutaan kristal Xuan di pasar gelap. Kalau begitu ayo kita cari Fatih Zheng. Dia juga pergi untuk mengambil bagian dalam pemeriksaan Sword King Pavilion sebelumnya. Dia pasti tahu siapa yang menang di antara kita. Su. Ling tertawa. Segera setelah itu, Suling meninggalkan Suklan dan pergi ke pasar. Fatih Zheng, atau dengan kata lain, Zheng Yan. Meskipun status keluarganya di Azure Sun City tidak sebesar keluarga Su, mereka masih merupakan keluarga yang sangat terkenal. Tidak lama kemudian, Suling tiba di pintu masuk keluarga Zheng. Dia naik dan mengetuk pintu. Orang yang membukakan pintu untuknya adalah pengurus rumah tangga yang akrab dengan Suling. Ketika kepala pelayan melihat Suling datang untuk mencari Zheng Yan, ekspresi panik langsung muncul di wajahnya. Dengan panik, dia berkata, Tuan Muda Su, kamu bukan kamu. Paman Zheng, aku belum mati. Suling tersenyum tak berdaya dan menjelaskan, saya baru saja pergi ke tempat lain. Tuan Muda Su, kamu tidak tahu. Semua orang mengatakan bahwa kamu meninggal selama penilaian pavilion Raja Pedang. Mereka bahkan mengatakan bahwa kamu memiliki hidung dan mata yang bagus, menyebabkan Tuan Muda kami sangat sedih. Setelah memastikan bahwa Suling memang masih hidup, Paman Zheng langsung menghela napas lega. Wajahnya yang ramah memiliki jejak senyum di atasnya saat dia berbicara. Paman Zheng, di mana Zheng Yan sekarang? Setelah mendengar bahwa Zheng Yan sedih untuknya, Suling tidak bisa menahan senyum saat dia bertanya. Di Azure Sun City, Suling adalah satu-satunya saudara yang tulus seperti Zheng Yan. Dia harus segera memberitahu Zheng Yan bahwa dia masih hidup, untuk mencegah Zheng Yan merasa sedih untuknya. Tuan Muda sedang berlatih di ruang rahasia. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah itu, Suling mengikuti di belakang Paman Zheng dan mereka berdua masuk ke keluarga Zheng. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Paman Zheng, Suling tiba di depan kamar keluarga Zheng. Paman Zheng baru saja akan pergi dan mengetuk pintu kamar, tetapi dihentikan oleh Suling yang ada di belakangnya.
Paman Zeng, tolong jangan ganggu kultivasinya. Saya tidak punya urusan mendesak untuk diurus di sini. Saya akan menunggunya di luar ruang rahasia. Suling tersenyum pada Paman Zeng dan berkata, Tuan muda punya teman sepertimu, Tuan muda Su, ini benar-benar berkah dari 10 generasi. Melihat Suling begitu masuk akal, Paman Zeng sejenak tertegun dan berkata dengan serius. HMPH, sepupuku akan menjadi sampah. Aku. Tiba-tiba, suara mencaci maki terdengar. Mendengar ini, Suling tidak bisa menahan cemberut. Namun, kaki Paman Zeng gemetar. Dia dengan cepat melangkah mundur dan menyapa orang yang berbicara. Nona ketiga, kamu di sini. Suling mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Dia kemudian menatap gadis yang dipanggil Nona ketiga oleh Paman Zeng dan mengalihkan pandangannya. Wanita itu, setelah melihat Suling memandang rendah dirinya sedemikian rupa, mau tidak mau mendengus dingin dan berteriak, Suling, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Di seluruh Qingyang kota, tidak banyak orang yang tidak mengenalimu. Orang sepertimu benar-benar berani datang mencari sepupuku? Mendengar omelan wanita itu, jejak rasa dingin melintas di kedalaman mata Suling. Jika bukan karena gadis ini adalah sepupu Zheng Yan, Suling pasti sudah menghukumnya. Paman Zeng yang berada di samping melihat bahwa Suling telah dipermalukan dan langsung menghela nafas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan cepat melangkah maju dan menasihati, Nona ketiga, Tuan muda Su adalah teman Tuan muda. Tolong jangan mempermalukannya lagi. Kamu hanyalah seekor anjing tua yang dibesarkan oleh keluarga Zeng. Beraninya kamu mengajariku cara bekerja. Itu hanya meminta pemukulan. Tatapan wanita itu menjadi dingin saat dia berteriak. Dia kemudian mengeluarkan cambuk hijau dari pinggangnya yang ramping dan mencambuknya ke arah Paman Zeng. Cambuk hijau terbang di udara, dan dengan keras, itu sangat jelas. Jika orang normal seperti Paman Zeng sudah tua, dia pasti akan terluka jika terkena cambuk ini. Melihat cambuk hijau mendatanginya, Paman Zeng berteriak ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tanpa sadar menutup matanya. Namun, saat cambuk hijau hendak mendarat di Paman Zeng, siluet tiba-tiba muncul di antara dia dan wanita muda itu. Sosok itu tidak lain adalah Suling. Pada saat ini, Suling memegang erat cambuk hijau dengan tangannya. Matanya dingin dan ganas saat dia dengan dingin menatap wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh, baru saja, saya tidak memberi Anda pelajaran karena saya pikir Anda adalah sepupu Zheng Yan. Tapi sekarang, Anda terlalu sombong. Hehe, Suling, siapa yang tidak tahu kamu sampah? Apa yang kamu pamerkan di depanku? Benda tua ini adalah anjing yang dipelihara oleh keluarga Zeng. Saya tuan mereka, saya bisa memukulinya kapanpun saya mau. Kamu pikir kamu siapa yang berani mengendalikanku di sini? Wanita itu memandang Suling dengan jijik di wajahnya saat dia dengan sengaja mengejeknya. Pak. Namun, saat wanita itu menyelesaikan kalimatnya, tangan Suling jatuh ke bawah. Dan tamparan keras mendarat di wajah wanita itu. Gadis itu tertegun sejenak. Dia dan Zheng Yan masih putri ketiga keluarga Zheng. Biasanya, mereka dimanjakan, jadi bagaimana mereka bisa menderita penghinaan seperti itu? Rasa sakit yang menyengat di wajahnya mengingatkannya bahwa dia memang baru saja ditampar wajahnya oleh Suling. Pada saat ini, matanya gelap dan dingin. Tangan kanannya menutupi wajahnya saat dia dengan dingin menatap Suling dan berteriak, kamu sudah selesai. Kamu bajingan sialan, kamu berani memukulku? Aku berjanji, kamu tidak hanya akan mati, bahkan anjing tuanya, yang tidak pernah mati, akan mati juga. Pah! Saat Zheng Yan selesai berbicara, kilatan dingin melintas di mata Suling. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Zheng Yan sekali lagi. Kamu mempermalukanku berkali-kali. Karena kamu adalah sepupu Zheng Yan, aku tidak akan merendahkan diriku ke level yang sama denganmu. Namun, karena Anda berani mempermalukan orang yang setia seperti Paman Zeng, bagaimana saya bisa mengampuni Anda? 2 tamparan barusan adalah hukumanmu. Suling berkata dengan suara yang dalam.